Sobat Rupiah, balik lagi nih di Bin Kepot, Bincang Kebijakan Podcast Bank Indonesia. Nah, kali ini saya Nadia Kristina Leni ditemanin sama narasumber yang keren banget. Ini dia Kak Oni. Halo. Nah, Kak Oni ini salah satu pustakawan di Bank Indonesia. Halo Mbak Nadia. Halo Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Syukurlah. Semoga teman-teman dan Sobat Rupiah yang sedang menyaksikan juga dalam keadaan yang sehat. Apalagi sekarang musim hujan ya Kak Oni. Iya benar. Ya, jadi harus jaga kesehatan karena mudah flu ya. Benar. Benar Flu, banget. batuk dan segala macam rentetannya. Iya. Oh iya, jadi tema kita kali ini mengenal lebih dekat perpustakaan Bank Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Nadia penasaran nih Kak, kalau dilihat dari depan bangunan Bank Indonesia ini megah banget nih. Nah, ternyata di dalamnya ada perpustakaan ya Kak ya? Ya benar sekali Oke. Mbak Nadia. Jadi perpustakaannya ini kalau boleh tahu terbuka untuk umum nggak ya Kak? Jadi perpustakaan Bank Indonesia itu merupakan perpustakaan khusus yang dibentuk oleh Bank Indonesia itu sendiri. Jadi masing-masing dari setiap KPW. Jadi kita ada beberapa KPW yang tersebar dari Sabang sampai Merauke itu punya perpustakaannya sendiri. Dan itu terbuka untuk umum. Jadi teman-teman mahasiswa, masyarakat boleh berkunjung ke sini dengan memperhatikan syarat dan ketentuannya tentunya. Seperti itu. Nah, tadi Kakak bilang syarat dan ketentuan. Itu apa aja sih Kak syaratnya kalau boleh tahu? Jadi kita kan jam layanan itu buka dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Kemudian standar sih sebenarnya, maksudnya tata tertibnya standar sama seperti perpustakaan pada umumnya, yaitu menggunakan pakaian rapi dan sopan, kemudian menggunakan sepatu. Dimana kita kan ini lembaga formal. Jadi alangkah memang lebih baiknya ketika kita berkunjung ke suatu tempat yang formal menggunakan pakaian yang formal bersih, juga. rapi seperti itu. Iya, oke. Nah, kalau boleh tahu juga nih Kak, skala perpustakaan ini skala apa ya Kak ya? Jadi kalau kita kan di Indonesia terbagi beberapa jenis perpustakaan umum, sekolah, perpustakaan khusus. Nah, di Bank Indonesia itu sendiri termasuklah ke dalam perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus itu apa? Perpustakaan yang menunjang kebutuhan lembaga induknya. Jadi adanya perpustakaan di Bank Indonesia itu menunjang kebutuhan informasi dan komunikasi yang ada di Bank Indonesia itu sendiri, seperti itu. Oke, makasih ya Kak. Siap. Nah, jadi ini terbuka untuk umum ya Kak ya? Benar. Jadi boleh nih ajak teman-teman, Benar, keluarga, boleh banget. bahkan pasangan boleh ke sini? Boleh dong. Oke. Oh, seru banget ya Kak ya? Bener. Oke, jadi untuk harinya dari hari Senin sampai Dengan Jumat. Jadi Sabtu Minggu kita libur, kita bukanya Senin sampai Jumat. Kemudian tanggal merah kita juga libur, seperti itu. Oke. Nah, kalau di sini yang jadi pustakawannya Kakak sendiri atau ada yang nemani nih? Sebenarnya kalau background pustakawannya cuma saya sendiri, cuman karena saya dibawa kehumasan itu jadi dibantulah sama teman-teman dari kehumasan seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang memang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dari perpustakaan itu sendiri. Jadi kalau jam istirahat itu pengunjung boleh tetap stay atau balik dulu Kak? Jadi kalau di jam istirahat sebenarnya kan kita bukanya tuh dari jam 8 sampai jam 12, kemudian jam 12 sampai jam 1 tutup. Karena kan cuma sendiri kan tadi. Jadi jam 1 sampai jam 4 kita buka lagi seperti itu. Tadi kan udah masuk nih dari pintu pintu, lihat ternyata bukunya banyak banget ya, kaget. Kirain cuma sedikit atau hanya tentang seputar perbankan. Nah, ternyata ini banyak banget bukunya, mulai dari novel, lalu ada ilmu pengetahuan dan lain-lain. Nah, selain itu Kak, boleh nggak sih nanya-nanya gimana sih fasilitasnya apa aja nih yang bisa dipergunakan di perpustakaan ini? Oke, jadi kita memang kalau perihal koleksi buku, 75% koleksi itu merupakan koleksi inti yang mendukung pelaksanaan Bank Indonesia, kebijakan pelaksanaan Bank Indonesia. 25%-nya itu koleksi pendukung. Jadi ada sastra, self improvement, kemudian sejarah dan sebagainya. Jadi memang 75% itu koleksi inti, 25%-nya koleksi pendukung. Kemudian fasilitas yang kita miliki, salah satunya nih tempat duduk yang kita duduki sekarang, Binbed kan. Jadi jarang, mungkin ada beberapa perpustakaan yang memang menyediakan fasilitas seperti itu. Cuman kalau kita kan mengambil
makna kenyamanan ya. Jadi kalau orang berasa nyaman di perpus tuh mau ngapain aja jadi enak kan. Iya, gitu. bener banget. Jadi kita punya fasilitas beanbag, duduk santai lesehan seperti ini. Kemudian kita juga punya ruang baca yang untuk spot tenang seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengakses PC komputer yang ada di depan sana seperti itu. Kemudian kalau untuk keamanannya kita juga punya locker nih buat pemustaka. Jadi pemustaka yang bawa tas, bawa barang-barang itu bisa disimpan di lockernya seperti itu, Mbak Nadia. Jadi berasa private banget ya, kayak ada beanbagnya. Suasananya pun nyaman banget nih. Jadi kalau misalnya pengen tenang bisa di ruangnya sebelah sini. Kemudian kalau pengen bisa ngobrol-ngobrol santai bareng teman-teman ataupun ngerjain tugas bisa di sini gitu. Kayak berasa ala-ala cafe gitu kan. Kemudian kita juga punya fasilitas coffee maker nih di sebelah sana. Jadi teman-teman bisa buat kopi sendiri seperti itu. Jadi itu gratis. Kopinya gratis? Gratis buat teman-teman. Jadi kalau yang pengen berkunjung, pengen sambil minum kopi, boleh. Asalkan tidak membasahi buku itu sendiri, itu termasuk dalam tata tertibnya. Oh gitu. Ternyata selain bangunannya yang megah dari depan, dalamnya juga elit ya Kak ya. Nah, lalu bukunya ternyata rapi. Suasananya juga santai, nyaman gitu. Nah, ini rekomen banget nih buat Sobat Rupiah yang pengen ke perpustakaan tapi berasa private gitu ya, VIP. Bener. Jadi teman-teman baik itu yang pengen berkunjung atau pengen tahu tentang perpustakaan, boleh banget berkunjung ke perpustakaan BI Kalbar. Jadi kami sangat terbuka untuk teman-teman yang ingin tahu tentang kebijakan ataupun tugas dan fungsi misalnya dari Bank Indonesia. Bank Indonesia ternyata ada loh perpustakaan. Jadi sebenarnya kami juga punya BI Corner dan pojok baca dongeng yang tersebar dari Pontianak sampai dengan Kapuas Hulu. Jadi BI Corner dan PBD itu merupakan perpanjangan tangan dari kebijakan dan perpustakaan yang ada di Bank Indonesia. Jadi kami punya sekitar 20, kurang lebih 20 BI Corner dan PBD itu include ya. Jadi ada sekitar 16 BI Corner dan 4 PBD yang ada dari yang di Pontianak sampai dengan Kapuas Hulu. Jadi itu merupakan bentuk kepedulian Bank Indonesia terhadap dunia literasi tentunya. Kemudian ingin perpanjangan tangan Bank Indonesia ke daerah-daerah. Jadi biar teman-teman juga tahu nih apa itu Bank Indonesia gitu. Ternyata punya perpustakaan juga loh. Gitu. Oke, jadi ternyata selain di Bank Indonesianya sendiri ada juga nih di daerah-daerah. Iya benar. Berarti kalau teman-teman Sobat Rupiah yang ada di daerah seperti di kabupaten manapun itu bisa ya kayak baca buku-buku yang ada dari BI di BI Corner-nya. Bisa banget. Jadi kalau misalnya Mbak Nadia berkunjung nih ke FEB Untan, nah itu kita punya namanya BI Corner. Jadi BI Corner itu merupakan koleksi mini atau koleksi kecil bentuk dari representatifnya perpustakaan di kantor KPW, direpresentasikanlah di perpustakaan yang ada di fakultas seperti itu. Jadi kita punya, kalau misalnya di Pontianak itu kita punya nih di Taman Alun-Alun Kapuas, kalau misalnya karena dia berkunjung ke sana, nah kita punya BI Corner-nya di sana juga punya. Kemudian kalau di kampus kan karena dia dari kampus Untan ya, nah bisa tuh berkunjung ke FEB, di situ kita juga punya BI Corner. Bisa. Luar biasa banget ya Bank Indonesia ini. Iya benar. Jadi di mana-mana itu kita bisa baca dari Bank Indonesia gitu. Oke Kak, jadi gimana sih Kak cara berkunjung ke perpustakaan Bank Indonesia yang ada di kantor Bank Indonesia Kalimantan Barat ini? Oke, kalau cara berkunjung mungkin masyarakat pertama-tama mikir emang ada ya perpustakaan di dalam Bank Indonesia, kemudian melihat banyaknya lapisan buat berkunjung itu lumayan ya. Jadi dari pintu depan kita harus melewati pos satpam, kemudian ada pos brimob, kemudian di lobi kita harus melakukan pemeriksaan lagi. Sebenarnya itu prosedur yang memang tidak bisa terpisahkan dari Bank Indonesia ya. Tapi itulah syarat utama jika teman-teman ingin berkunjung ke sini. Jadi prosedurnya itu gampang banget. Masuk nanti lapor ke satpam, bilang aja mau ke perpustakaan BI Kalbar, kemudian nanti lapor lagi ke lobi, nanti diarahkan nih sama mas sama mbak yang ada di bawah buat ke perpustakaan. Kemudian nanti kita akan bukakan pintu, karena memang kan kita menggunakan akses ya di Bank Indonesia, jadi nanti akan dibukakan pintu untuk bisa berkunjung ke perpustakaan. Itu sih sebenarnya nggak ribet kok, karena memang
setiap perpustakaan pasti punya apa ya, punya standar sama SOP-nya sendiri kan dalam berkunjung. Nah, SOP dari perpustakaan BI Kalbar itu seperti itu. Sebenarnya nggak ribet kok kalau teman-teman pingin cari tahu, pasti penasaran kan, maksudnya pasti penasaran bentuknya itu seperti apa. Sementara yang kita tahu cuman mendengar, oh di BI ada perpustakaan, kemudian hanya melihat dari flyer yang biasanya kita posting nih di IG BI Kalbar. Nah, pasti penasaran. Dari rasa penasaran itulah dicoba, bisa dicoba. Dicoba. Iya, benar. Apalagi kakak-kakak, abang-abang yang di BI ini ramah-ramah juga ya Kak, sama yang nganter ini ya. Ya, baik banget. Jadi nanti bakal diantar sama Mas sama Mbak yang security yang ada di bawah, seperti itu akan diarahkan. Jadi berasa private banget, VIP. Jadi selain pakai pakaian yang formal tuh tadi, ada nggak sih Kak tata tertib lainnya nih yang harus dipatuhi jika berada di perpustakaan BI ini? Sebenarnya bukan formal sendiri sih, jadi lebih ke apa ya, sopan dan rapi. Oh, sopan dan rapi, ya. oke. Benar, sopan dan rapi. Jadi kalau tata tertibnya itu aja sih, sopan dan rapi. Kemudian menggunakan sepatu, tidak membawa benda tajam, karena pasti kalau membawa benda tajam akan langsung disita kan, dibawa kan, karena kita ada pemeriksaan itu kan. Jadi syaratnya sebenarnya itu aja sih, nggak rempong-rempong amat lah kalau bahasa anak zaman sekarang. Seperti itu. Ruangan ini kan full AC nih Kak. Iya, benar. Ya. Berarti dilarang merokok dong pasti. Iya, benar. Dilarang merokok. Jadi sebenarnya bukan hanya perpustakaan ya teman-teman semua. Jadi di dalam gedung Bank Indonesia itu sendiri memang kita tidak memperkenankan untuk merokok. Jadi kalau misalnya ada ketahuan yang merokok akan langsung dikeluarkan, karena nanti itu bunyi apa namanya? Alarmnya. Iya, alarmnya akan bunyi. Jadi memang tidak diperkenankan untuk merokok. Jadi full AC dan tidak boleh merokok di sini. Say no to rokok. Jadi yang penting itu jaga sikap. Iya, juga. jaga sikap, jaga kebersihan, nggak ribut kan, sama lah biasa kan. Di perpustakaan kan maksudnya yang nggak ribut-ribut amat gitu, Mbak Nadia. Karena ngebaca itu perlu ketenangan juga. Benar. Ya. Terus kalau buat style-style musik apa namanya, kayak masih kedengeran sama, maksudnya kita mau style musik nih masih dalam jangka frekuensi suaranya masih normal, ya nggak apa-apa. Berarti bisa sambil healing juga dong Kak? Bisa dong. Nah, tadi yang kayak Nadia bilang nih, ternyata di perpustakaan ini banyak banget yang bisa dibaca ya Kak ya? Benar, nggak hanya seputar BI aja ya? Boleh nggak sih Kak, Kakak sampaikan nih rekomendasi sekiranya nanti ternyata sobat-sobat rupiah yang udah nonton ini tertarik nih buat ke perpustakaan. Nah, ada nggak sih rekomendasi buku-buku untuk dibaca? Jadi kebanyakan dari kita itu kan memang berisi koleksi inti yang tadi saya bilang di awal. Jadi koleksi inti itu terdiri dari koleksi ekonomi, perbankan, kemudian akuntansi dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya koleksi rekomendasi itu koleksi penghibur ya, atau rekreasi. Jadi salah satu dari fungsi perpustakaan itu adalah fungsi rekreasi, di mana kita juga menyediakan sarana baca yang tidak hanya terfokus pada non fiksi, tapi kita juga menyediakan sarana baca fiksi. Jadi rekomendasinya di sini banyak novel Mbak Nadia. Jadi bisa nih minjem novel di sini gitu. Ada novel, self improvementnya juga bagus-bagus. Nah, itu salah satu rekomendasi yang bisa saya sebutkan. Untuk lebih detailnya mungkin teman-teman bisa langsung berkunjung ke sini buat tahu koleksi apa aja yang dimiliki oleh perpustakaan BI Kalbar seperti itu. Jadi pas masuk nih Kak, Nadia langsung tertuju sama satu buku. Apa tuh? Harry Potter. Oh, iya, bener banget. Iya, karena emang suka Harry Potter. Iya, suka Harry Potter. Kakak juga? Suka Harry Potter apa Hari-hari Bersamamu? Nah, gini Kak, boleh nggak sih kok Nadia minjem buku Harry Potternya boleh? Boleh. Jadi gini, sebenarnya kalau untuk peminjaman ke masyarakat umum atau masyarakat yang pengen minjem, sebenarnya tuh kami belum boleh, karena bukan belum boleh sih. Jadi ada kebijakan, karena ini kan balik lagi tadi saya udah jelaskan di awal kalau ini perpustakaan khusus. Jadi memang sebenarnya adanya perpustakaan khusus itu untuk menunjang kebutuhan informasi di lembaga induknya seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan. Jadi kalau ada teman-teman yang udah kan seperti Genbi, kemudian ada beberapa kampus yang sudah bekerja sama dengan BI. Nah, itu bisa pinjam buku. Tapi kalau untuk masyarakat umum yang
Misalnya Mbak Nadia nih, saya belum kenal sama sekali nih. Iya. Nah, mohon maaf, kami belum bisa meminjamkan. Jadi sementara bukunya hanya bisa dibaca di perpustakaan BI. Oke. Namun kalau misalnya ada beberapa kampus, kemudian beberapa dinas yang memang sudah bekerja sama dengan BI, itu bisa kok pinjam buku ke sini seperti itu. Nah, jadi kalau untuk masyarakat umum itu cuma bisa baca di sini Iya, aja. cuma bisa baca karena kami belum membuka kesempatan untuk meminjamkan buku ke pihak luar seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan mungkin suatu saat one day kita akan meminjamkan koleksi untuk masyarakat seperti itu. Tapi kan sebenarnya gini, Mbak. Teman-teman dari misalnya dari perpustakaan daerah gitu kan, atau dari perpustakaan yang di alun-alun kampus itu kan ada BI cornernya ya. Nah, itu kan bisa minjem buku sebenarnya ya. Nah, sebenarnya koleksi buku yang ada di sana sama di sini itu kurang lebih. Jadi bukan kurang lebih sih, cuman di sana itu koleksinya memang mungkin belum selengkap yang ada di BI Kalbar. Namun bisa minjem buku yang ada di sana tuh, Mbak. Bisa sekali. Jadi itu kembali lagi kepada kebijakan sebenarnya. Oke. Berarti setiap tempat tuh punya kebijakan Iya, benar, masing-masing. punya kebijakannya masing-masing. Ini kebetulan hari ini sepi ya, Mbak ya? Iya, sebenarnya karena kita mau podcast kan, jadi podcast di perpustakaan nih. Jadi teman-teman, sebagai informasi, kita hari ini podcastnya di perpustakaan di area tengah buat baca yang ada bin bag-nya. Nah, kenapa sepi hari ini? Karena apa ya? Memang disterilkan untuk podcast kan, jadi memang disterilkan untuk podcast, jadi makanya sepi. Sebelumnya rame sih. Jadi sebenarnya tujuan adanya perpustakaan itu kan kalau menurut saya pribadi ya tidak semata-mata hanya untuk membaca, tapi balik lagi tuh rekreasi. Jadi bacaan kan tidak hanya tentang terkait ekonomi kan, jadi bisa baca yang lain seperti itu. Jadi setiap harinya sebenarnya ada beberapa pengunjung, tapi memang tidak sebanyak perpustakaan umum pada umumnya. Jadi memang tidak seperti perpustakaan yang terbuka. Jadi tapi ada pengunjung yang memang sering berkunjung ke sini seperti itu, terutama pegawai-pegawai di BI Kalbar seperti itu. Oke. Ini kembali lagi mungkin karena skala khusus tadi ya. Benar, skala perpustakaan khusus. Makanya yang mengunjungi ya paling banyak ya orang-orang yang ada di lingkungan ini kan. Seperti itu. Nah, jadi kalau per harinya itu ada batas maksimalnya nggak sih, Kak, untuk pengunjungnya? Kalau untuk batas maksimal sih kita nggak punya ya. Jadi kita sangat terbuka sekali untuk teman-teman sanak saudara yang pengen berkunjung ke sini. Jadi kita tidak membatasi satu hari harus berapa. Jadi karena itu, Mbak, balik lagi kan tadi perpustakaan khusus. Jadi orang pasti mikir-mikir kalau mau ke sini kan. Jadi kayak punya tujuan buat riset, buat observasi, misalnya seperti itu. Jadi karena memang ada tujuannya ke sini tuh buat apa seperti itu. Berarti ini emang nggak ada sama sekali batas pengunjung? Nggak ada sih, nggak ada. Tapi sejauh ini pernah nggak sih, Kak, yang sampai rame banget nih di perpustakaan ini? Pernah. Jadi kita itu sebelum COVID, kita membuka membuka kunjungan kepada sekolah. Jadi ada beberapa sekolah yang memasukkan surat masuk ke kami, ingin berkunjung ke perpustakaan. Jadi seperti SMK 3, ada beberapa sekolah yang pernah berkunjung ke perpustakaan BI. Kemudian kita lakukanlah sosialisasi di dalam perpustakaan, sosialisasi mengenai kebang sentralan. Nah, di situ itu overload ya, jadi kayak rame banget di perpustakaan karena memang kita terbuka kan kemarin, maksudnya kami menerima kunjungan dari sekolah-sekolah. Namun selama pandemi ini mohon maaf untuk kunjungan-kunjungan yang yang masanya ramai, kami belum bisa memfasilitasi seperti itu. Jadi teman-teman nih yang penasaran banget sama isi dalamnya dari Bank Indonesia, benar. dari kantor Bank Indonesia, ya salah satu alasannya boleh nih ke perpustakaan buat sambil lihat-lihat gitu banget. Jadi mungkin teman-teman atau sobat rupiah nih yang pengen banget nih lihat dalamnya gimana, lihat isinya gimana, jadi boleh nih sekalian nih ke perpustakaan. Benar. Jadi alasan gitu ya, Iya, Kak? benar. Boleh. Kamu ketemu saya juga boleh. Oke, Kak Oni. Nah, sekarang nih kan, Kak, eranya serba digital. Iya, benar. Kalau di perpustakaan ini ada nggak sih akses koleksi digitalnya? Kalau ada pun gimana sih? Oke,
Jadi kita juga punya koleksi digital. Itu namanya IB Library. Jadi teman-teman bisa buka di Play Store atau App Store. Itu namanya sama, IBI Library. Jadi kalau untuk login itu sendiri kita bisa menggunakan akun Gmail kita. Jadi di situ udah langsung ke daftar, terus pilih nanti e-pustakanya KPB Provinsi Kalimantan Barat. Nah, di situ ada beberapa koleksi mengenai e-book ya. Jadi kita punya e-book, ada beberapa e-book yang bisa diakses sama pengguna. Jadi itu siapapun bisa akses, dari Sabang sampai Merauke bisa akses. Jadi misalnya nih Mbak Nadia mau pinjam buku yang ada di koleksinya perpustakaan kantor pusat, nah bisa tuh. Atau misalnya dari kantor pusat pengen akses koleksi e-book yang di perpustakaan BI Kalbar juga bisa. Jadi kita terbuka 1 kali 24 jam. Seperti itu. Juga tersedia beberapa kopi yang tersedia. Jadi ada dalam satu judul itu beberapa eksemplar tersedia, itu kelihatan banget di websitenya. Jadi kalau pengen akses boleh tuh di download di Play Store atau App Store. Seperti itu, Pak. Berarti luar biasa, elit banget ya Kak ya, sampai di App Store dan Play Store, Play Store juga ya, ada aplikasinya. Apa tuh Kak namanya? IB Library. IB Library. Jadi Sobat Rupiah udah bisa download nih di rumah. Gratis dan tidak dipungut. Iya, gratis, nggak dipungut biaya sama sekali. Jadi itu bisa nggak sih Kak sambil cari referensi untuk ngerjain tugas? Berarti bisa ya? Bisa. Jadi sistem sebenarnya kalau masalah kelengkapan itu masalah preferensi ya. Jadi kalau dibilang lengkap, saya sebenarnya tidak bisa memastikan itu lengkap apa enggak. Tapi mungkin ada beberapa kebutuhan dari teman-teman yang bisa dilengkapi dari situ. Jadi misalnya mau cari buku sejarah, di situ ada. Mau cari buku tentang misalnya peternakan gitu, itu juga ada. Jadi saya maksudnya sering berselancar juga ya di IB Library. Jadi koleksinya lumayan lengkap. Oke. Berarti kalau saya nanti mau nyusun skripsi boleh nih? Boleh dong. Dia kan ada ininya, apa namanya? Kalau kita minjem, terus kan dia ada limit berapa hari kita minjem, nanti otomatis bukunya kembali sendiri ke sistem. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau misalnya kita minjemnya berapa hari gitu kan, ada batasnya, terus kita belum kembaliin, nanti dia akan kembali sendiri bukunya ke sistem. Itu minjemnya juga gratis ya Kak ya? Iya, gratis. Tinggal kayak kita download kan, kita download berapa megabyte gitu, kemudian bisa kita akses bukunya. Seperti itu di IB Library. Nah, kalau di perpus ini tadi boleh nggak sih Kak bawa makanan atau minuman dari luar, gimana? Sebenarnya terkait makanan dan minuman ya, rata-rata mungkin di perpustakaan itu nggak boleh kan, nggak boleh kan bawa minuman sama makanan dari luar. Itu juga punya ini sih Mbak, punya maksud dan tujuan kenapa kita tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar, karena yang namanya kertas itu kan rentan ya. Iya, rentan. Jadi kalau misalnya nih alasan kenapa tidak dibolehkannya kita membawa makanan dan minuman dari luar itu karena kertas itu rentan terkena kotoran. Jadi ada apa namanya ya, ada pH dalam kertas yang misalnya kalau kita habis makan ciki nih kan, pakai jari, pakai tangan nih, kemudian megang buku, nah buku itu akan mudah rapuh, kemudian masanya akan berkurang gitu. Makanya tidak boleh, rata-rata sih setahu saya memang nggak boleh kita membawa makanan dari luar, kemudian minuman dari luar. Dan di sini pun kan kita juga menyediakan minuman kan, maksudnya minuman kepada pemustaka. Jadi sebelum baca, alangkah memang lebih baiknya kita minum dulu, kemudian kita baca lagi. Jadi biar kalau misalnya ada yang tumpah di buku tidak merusak tidak merusak isi dari koleksi itu sendiri, seperti itu. Jadi untuk di sini kita tidak memperbolehkan membawa makanan dan minuman dari luar, seperti itu. Berarti ya hampir sama pada perpustakaan kebanyakan ya, nggak bisa bawa makanan, minuman. Nah tapi istimewanya di sini kita bisa buat kopi di sini. Iya, bisa buat kopi di sini, bisa, maksudnya kayak disediain kan. Iya. Seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya nih Kak, kopinya ketumpahan di buku, nah itu gimana Kak? Nah makanya tadi saya bilang kita pilih nih, kita mau minum dulu apa mau baca dulu. Nah, jadi kita harus milih salah satu. Jadi tidak boleh meletakkan dua hal dalam satu tujuan. Kalau menurut saya ya, maksudnya tidak boleh meletakkan dua hal dalam satu tujuan yang dimana itu untuk keberlangsungan dari koleksi itu sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen minum ya monggo minum dulu. Kalau pengen baca ya silakan baca dulu. Jadi tidak boleh melakukan kedua hal itu dalam satu waktu. Seperti itu.
Jadi itu emang dilarang banget. Iya bener, kayak apa ya, hukumnya tuh fardu ain lah. Jadi dilarang banget teman-teman buat baca sambil minum karena takut itu tadi kan, kita nggak tahu kan, maksudnya kadar kecerobohan kita tuh sampai mana kan. Jadi memang sangat diwanti-wanti hal seperti itu. Oke, jadi makasih banget nih infonya Kak. Jadi Nadia juga baru tahu loh kalau ternyata kita habis megang makanan terus megang buku lagi itu bisa mempengaruhi buku. Iya, ya? bisa mempengaruhi buku. Jadi kenapa biasanya kita menemukan buku yang mudah rapuh, kemudian ada bekas apa namanya, kayak gigitan hama gitu kan? Apa ya? Bukan hama sih, kayak serangga gitu yang rayap ya kalau. Iya, rayap kan. Rayap kecil. Nah, itu kan karena bekas tangan kita kan, mohon maaf, nggak steril kan, terus kita langsung megang buku. Nah itu kan kumannya langsung menempel di buku. Itu yang buat apa namanya, koleksi mudah rusak itu karena disebabkan oleh ulah manusia. Jadi kalau kita bicara tentang perpustakaan ini banyak banget Mbak. Jadi kerusakan yang disebabkan oleh manusia itu salah satunya yang tadi karena kelalaian kita dalam turut menjaga koleksi yang ada di perpustakaan, seperti itu. Jadi tuh hal kecil itu berdampak banget. Bener banget. Karena kan setiap buku, setiap kertas yang ada di masing-masing judul buku ini kan beda-beda nih Mbak. Kita kan nggak tahu nih pH-nya berapa. Nah, iya kan, kita nggak tahu nih pH-nya berapa, terus kertasnya bagus apa enggak. Jadi kalau misalnya kita sembarangan megang makanan terus megang buku, ya bukunya bakal cepat rusak. Itu udah bisa dipastikan seperti itu. Makasih banget lagi nih Kak. Ternyata kita selain itu saling berbagi informasi. Iya benar. Jadi kayak banyak kan, maksudnya perintilan-perintilan. Maksudnya mungkin orang bertanya-tanya kenapa di perpustakaan nggak boleh minum, nggak boleh baca. Jadi itu salah satunya. Karena faktor manusia itu sendiri bisa mengakibatkan tidak terlestarinya bahan pustaka dengan sempurna, seperti itu. Betul. Itu juga kalau buku udah rusak, ini kan mau diapain lagi ya Kak? Iya benar. Tadi bisa sih sebenarnya Mbak kalau buku rusak, cuman kalau rusaknya misalnya sampulnya lepas itu masih bisa diperbaiki ya. Cuman kalau misalnya kertasnya udah nggak bagus, kemudian kegigit rayap yang tadi saya bilang, itu kan udah nggak, maksudnya udah nggak bisa dipakai kan, dan masa retensinya udah lewat, seperti itu. Nggak bisa dibaca lagi. Iya benar. Kayak kita ngeliatnya juga udah nggak enak kan. Iya benar. Itu sayang banget ya Kak kalau misalnya ada yang rusak. Iya benar. Kayak kalau di perpustakaan kan biasanya selalu dipasang nih, tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar. Oh jadi itu alasannya. Iya benar, itu alasannya. Oke, Nadia kelupaan nih Kak. Ini perpustakaan sejak tahun berapa ya Kak ya? Jadi perpustakaan B Kalbar itu berdiri sejak adanya gedung ini. Jadi itu tahun 2011. 2011? Iya benar. Berarti udah 11 tahun? Iya benar. Jadi udah lama ya? Sebenarnya nggak 11 tahun sih Mbak. Jadi kan ini kan bukan gedung baru sih, ini gedung kedua BI ya. Jadi sebelumnya ada juga perpustakaan di gedung lama BI. Jadi sebenarnya perpustakaan itu mengikuti tahun berdirinya gedung BI itu sendiri. Jadi sebenarnya udah ada perpustakaan tuh udah lama banget. Cuman kalau yang untuk di gedung ini itu udah 11 tahun. Oke, berarti dari awal berdirinya emang udah ada udah pasti ada untuk perpustakaan. Iya benar. Jadi BI pasti menyediakan perpustakaan di masing-masing kantornya. Seperti itu. Jadi di sini kalau mau masuk itu ada buku tamu nggak ya Kak ya? Ada. Jadi kan kita nanti pada saat masuk sebenarnya kita ada apa ya? Scan barcode. Scan barcode buat sebagai database dan mendetek tamunya dari mana-mana aja nih. Jadi kan nanti ada form yang mengatakan dari mana, tujuannya kenapa, ngapain aja. Kemudian kan dibilang di situ tuh apakah mau baca, mau berkunjung, mau berselancar. Nah, di situ dijelaskan lah di dalam buku tamu itu. Jadi misalnya Mbak Nadia datang sama sih Mbak, kayak kalau misalnya kita berkunjung ke mall, scan aplikasi Peduli Lindungi kan. Nah, kalau kita ini scan barcode untuk mendeteksi dan database kita juga tamunya dari mana-mana aja. Oke. Berarti kalau misalnya Nadia bawa pasangan mungkin, ini kedetek dong ya Kak? Oh kedetek dong. Karena kayak siapa nih pasangannya gitu kan? Widih, tapi data aman dong pastinya. Aman banget karena memang datanya hanya yang bisa akses kan cuma kita kan? Iya, pustakawannya. Iya benar, hanya pustakawannya yang bisa akses seperti itu. Oke, makasih ya Kak ya. Sama-sama. Jadi ini nggak terasa ya Kak ya, udah
udah lumayan lama ya kita bincang di sini. Nah, jadi sebelum ditutup, mungkin ada closing statement nih dari kakak nih buat teman-teman dan sobat rupiah yang lagi nyaksiin nih. Apa kak? Oke. Jadi teman-teman, kami sangat terbuka untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke perpustakaan B Kalbar kapanpun, tentunya di jam kunjungan sudah ditentukan. Kemudian ada satu nih quote yang saya suka banget, membaca itu menjadikanmu pribadi dewasa dan tidak mudah terbawa rasa. Kemudian membaca itu memang tidak langsung menjadikan kita pintar, tapi menjadikan kita satu langkah lebih maju daripada orang yang tidak membaca, seperti itu. Terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih Kak Oni. Nah, jadi buat sobat rupiah, ayo nih kita berkunjung dan ngebaca nih, baca di Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Jadi apalagi nih yang ditunggu-tunggu. Ayo kita berkunjung ke sini dan ya sambil healing juga boleh. Iya benar, ya. sambil healing. Oke, karena nggak terasa juga udah lama banget nih, jadi kita tutup aja boleh ya Kak? Boleh dong. Oke, jadi makasih buat Sobat Rupiah yang udah nonton dari awal hingga akhir podcast kita pada hari ini. Saya Nadia Kristina Leni dan Saya Oni. pamit undur diri. Sampai jumpa di Bingkepot episode selanjutnya. Bye!